Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 24100400013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori perkembangan fisik menurut Harlock dan juga perkembangan motorik kasar dan halus, guna memenuhi penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Psikolog Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sudah terbentuk dari masa periode pranatal atau masa dalam kandungan. Perkembangan fisik merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia, baik dari segi berat, tinggi badan, otak, maupun proporsi tubuh, yang bersifat tetap dan sangat berpengaruh pada perkembangan psikis anak. Menurut Harlock, ada 4 aspek yang sangat mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, sistem saraf, lalu yang kedua, otot, yang ketiga, kelenjar endokrin, dan yang terakhir, struktur fisik atau tubuh. Pada perkembangan fisik seorang anak ada 2 yang mempengaruhinya. Yang pertama, perkembangan motorik kasar, dan yang kedua, perkembangan motorik halus. Apa sih motorik kasar itu? Perkembangan motorik kasar merupakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan otot besar. Contohnya seperti seorang anak yang sudah belajar berjalan, atau kegiatan-kegiatan seperti merangkak, dan juga seperti bermain. Itu merupakan salah satu contoh dari perkembangan motorik kasar anak. Karena dari setiap gerakan-gerakan dari kegiatan tersebut melibatkan otot-otot besar, seperti menggunakan kaki sebagai tumpuan, menjaga keseimbangan tubuh, lalu menggerakkan badan, seluruh anggota badan. Itu merupakan dari perkembangan motorik kasar. Lalu, perkembangan motorik halus itu apa ya? Perkembangan motorik halus merupakan kegiatan-kegiatan meliputi otot-otot kecil dan melibatkan indera seperti mata dan juga indera peraba atau tangan. Contohnya seperti menulis, menggambar, menggapai benda yang dipegang oleh orang tuanya, terus lalu seperti bermain uno stako atau balok, atau seperti menyusun puzzle. Itu merupakan contoh dari perkembangan motorik halus karena melibatkan otot-otot kecil dari tubuh dan juga melibatkan indera mata dan juga indera peraba. Ada 10 fase perkembangan menurut Harlock. Yang pertama, masa dalam kandungan atau periode prenatal. Pada periode prenatal ini terjadinya perubahan dan perkembangan fisik yang luar biasa, di mana terjadinya pembuahan antara satu sel telur dengan satu sel sperma, yang hingga terjadinya pembuahan. Dan ada 3 tahapan di dalam kandungannya, itu adalah ada masa zigot, yaitu dari masa pembuahan sampai dengan minggu kedua, dan juga masa embrio. Pada masa ini berlangsung pada minggu ketiga sampai dengan akhir minggu keempat, lalu yang ketiga pada masa janin. Nah, ini berlangsung dari awal bulan kedua sampai dengan masa kelahiran atau di usia 9 bulan. Lalu yang kedua ada masa newborn. Pada masa ini, sejak bayi baru lahir sampai dengan bayi usia 15 hari, tidak terjadi sesuatu perubahan atau perkembangan yang terlihat signifikan karena bayi masih dalam tahap adaptasi dan masih dalam proses yang masih menyusui. Dan kadang pada masa periode ini terjadinya palingan seperti terlihat ada kenaikan berat badan ataupun penurunan, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Lalu yang ketiga ada masa babyhood atau masa bayi. Nah, di usia 18 sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, bayi sudah mulai ada
bergantung kepada orang tua seperti menggunakan bahasa. Ada perubahan yang terlihat signifikan dari bayi, dari pertumbuhan sang anak, seperti penggunaan bahasa, seperti bahasa tubuh ataupun bahasa yang sudah bisa diucapkan, dilontarkan oleh seorang anak bayi di usia segitu, seperti contohnya seperti menggambarkan ketika bayi nangis ingin susu, dia akan menangis. Lalu seperti misalkan dia ingin memanggil sosok ayah ataupun ibunya seperti mama atau papa, ataupun banyak lagi bahasa-bahasa tubuh bayi. Usia segini juga sudah terjadinya koordinasi sensori motorik, seperti ibu bisa mengajarkan bayi seperti tummy time untuk mengkoordinasikan antara tubuh dengan bagian leher dan kepala, sehingga bayi akan terangsang untuk ingin mengangkat kepalanya. Jadi seperti bisa di usia segini ibu bisa mengajarkan atau melatih bayi untuk tummy time. Lalu selanjutnya ada masa kanak-kanak awal atau early childhood yang berlangsung di usia 2 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada usia ini biasanya sekitar segini orang tua sudah menyalurkan anak kepada kegiatan-kegiatan yang sosial, karena di usia gini sudah untuk mempersiapkan kepada jenjang kelas 1 SD atau kelas 1 sekolah dasar, yang mana orang tua bisa mempersiapkan dengan menyalurkan anak kepada ikut les ataupun seperti memasukkan kepada sekolah PAUD atau TK, yang mana akan melatih sensori mereka, melatih koordinasi gerakan-gerakan tangan, tubuh, dan juga sosial. Karena di usia segini untuk mempersiapkan mereka melanjut untuk ke jenjang kelas 1 sekolah dasar. Di sini juga orang tua biasanya di usia 2 sampai dengan 3 tahun atau 4 tahun orang tua bisa mengalihkan anak atau mengajarkan, memberi kegiatan-kegiatan yang penting seperti untuk melatih motorik kasar dan halusnya, seperti kepada sensory play menggunakan bahan-bahan yang aman untuk mereka. Karena banyak sekali contoh-contoh sensory play yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kegiatan itu untuk melatih perkembangan fisik anak. Lalu selanjutnya yang kelima ada masa kanak-kanak akhir atau later childhood yang berlangsung di usia 6 sampai dengan 12 tahun. Nah, di usia segini adalah usia siap untuk memasukkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di usia biasanya rentang 6 sampai 12 tahun itu sudah masuk ke sekolah dasar, ke kelas 1 sampai dengan ke kelas 6. Yaitu di sini anak sudah ada perubahan-perubahan fisik tentunya, dan juga perubahan dari psikis anak atau secara kognitif. Seorang anak seharusnya sudah bisa membaca, berhitung, bersosialisasi, lalu juga sudah terlatih pada kegiatan-kegiatan atau persiapan keterampilan fundamental. Lalu yang keenam, masa pubertas atau masa puberti. Nah, di usia 11, rentang 11 sampai dengan 16 tahun biasanya anak sudah mengalami masa pubertas. Di usia segini juga sudah terjadinya perubahan-perubahan fisik yang terlihat signifikan, terutama pada perempuan dan juga laki-laki, dengan perubahan fisik yang berbeda tentunya. Lalu selanjutnya masa remaja, rentang usia 16 sampai dengan 21 tahun. Di usia segini tidak ada terjadinya perubahan atau pertumbuhan fisik pada seorang anak, tapi terjadi perubahan pola pikir atau secara kognitif, karena seorang anak sudah mulai mencari jati dirinya secara emosional. Lalu masih ada 3 masa lagi, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa usia lanjut. Yang mana di usia segini mereka dari usia sekitar 21 tahun sampai dengan 60 tahun sampai dengan lanjut. Di usia segini mereka tidak ada lagi perubahan-perubahan sesuatu yang signifikan atau perkembangan,
tapi hanya terjadi seperti sudah mulai mencari jati diri, mencari pasangan untuk hidup, mencari pekerjaan, memikirkan pekerjaan, memikirkan karir, dan juga pastinya di usia lanjut terjadinya perubahan fisik seperti adanya penurunan kualitas pikiran, kualitas tubuh, kesehatan. Yang ketika usia lanjut biasanya terjadinya secara emosional perubahannya mungkin kayak sering lupa, secara ingatan sudah mulai berkurang, lalu juga secara fisik mulai terlihat keriput dan juga sudah mulai membungkuk badannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.